Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Hari ini kita akan buat video tutorial cara stek daun jeruk lemon ya. Seperti saya janji saya pada video yang lalu, saya akan buat video khusus tentang stek daun ya. Kalau pada video yang lalu itu stek ranting dan daun ya. Jadi ini khusus kita buat stek daun agar lebih jelas lagi ya. Jadi langkah pertama adalah cari daun tangkai yang memiliki daun yang besar dan tebal ya. Tapi nanti pada video ini akan kita coba semai atau stek dari berbagai macam ukuran daun dan ketuaan daunnya berbeda-beda ya, supaya kita bisa melihat mana yang lebih bagus ya. Oke, sekarang kita pisahkan dulu ranting dengan daunnya. Ya. Jadi daunnya dipotong paling langsung ke bagian paling, tapi kalau kita cabut itu akan merusak ranting ya. Sementara ranting ini bisa juga kita lakukan stek. Jadi jangan sia-sia rantingnya kita potong dia di bagian paling bawah ya, ada memiliki tangkainya ya. Tangkai daun ini tersisa seperti ini karena di sini nanti akan terbentuk kalus, di bagian potongan ini akan bentuk kalus dan akan berakar ya. Jadi jangan terlalu pendek ya pangkalnya ini. Jadi kita potong habis dari ranting ini, kita potong rata terus ya. Jadi tersisa tangkai daun sekitar setengah senti. Jadi paling bagus itu daun yang besar ya, daun yang besar dan tebal ya. Tapi ini untuk kali ini kita coba berbagai ukuran daun ya. Kita mau lihat apa pengaruhnya nanti ya. Oke, sudah selesai semua, kita pisahkan daun dan ranting. Nah, nanti kita akan lakukan steknya daun yang besar seperti ini, yang tebal-tebal, yang besar. Sekaligus juga daun yang rusak-rusak seperti ini bisa nih di stek ya. Karena selama dia masih punya tulang daun, masih bisa di stek ya. Karena sebenarnya ini steknya stek tangkai daun sebenarnya. Atau stek tulang daun ya. Karena ini tulang daun ini bisa di stek, bukan daunnya ya. Jadi kalau kita buang semua daunnya kita stek masih bisa. Ini bisa juga kita potong dua bisa. Ya, yang besar-besar kita potong dua dan bagian ujungnya juga bisa stek. Tapi tingkat keberhasilannya tentu yang di pangkal ini yang lebih besar peluangnya ya. Jadi tidak perlu kita potong. Kalau mau kita potong boleh juga untuk mengurangi penguapan. Tapi kalau nggak dipotong juga tidak masalah ya. Nanti kita akan lakukan stek juga pada ujung tangkai-tangkai yang ujung-ujung ini langsung kita stek juga nanti ya, tidak kita potong lagi ujungnya. Di ujungnya juga kita akan lakukan stek beberapa ujung sebagai perbandingan saja ya. Oke, ini yang ujung-ujung kita pisahkan, nanti kita stek pada tempat yang sama. Ini langkah selanjutnya kita kasih perangsang ya. Perangsang akar yang kita gunakan seperti biasa, perangsang akar yang dijual di pasaran ataupun perangsang akar dari bawang merah yang karena ini daun jadi susah digosok, jadi di blender dulu kemudian baru dicelupkan ya, dioles atau dicelupkan. Atau juga bisa pakai perangsang dari cair ya, seperti atonik atau vitamin B1. Kalau mau direndam dulu, boleh juga direndam dulu sedikit, kemudian dibersihkan dengan menggunakan sunlight. Kemudian kalau mau di stek langsung juga boleh, nanti disiram sekalian waktu selesai semuanya. Terserah ya, bisa pilih cara yang mana yang lebih. Ini juga kita stek nanti. Ini kita pisahkan dulu daun-daun yang rusak kita pisahkan.
Nanti kita stek pada satu tempat supaya kita bisa mengamati apakah daun yang rusak ini bisa kita stek dengan baik, dengan bisa tumbuh dengan baik ya. Kita ini yang daun yang sudah agak menguning, sudah rusak ya. Oke, sudah kita pisahkan semua berdasarkan kondisi daun yang rusak dan yang bagus. Nah, ini medianya sudah siap. Kita buat media semainya dari keranjang, dari wadah apa saja boleh. Yang penting itu komposisi medianya harus gembur ya. Harus gembur supaya pengeluaran akarnya tidak terganggu. Ini paling bagus lagi kalau dikasih pupuk kandang sedikit agar dia menambah kesuburan daripada media ya. Kita semai dari bagian sebelah sini dulu. Kita buat alurnya, buat alur dulu seperti ini, buat alur dulu. Dan disemainya inilah salah satu kelebihan stek daun, bisa kita lakukan dengan skala yang banyak ya. Dikasih perangsang dulu, baru ditusuk ke sini. Atau bisa juga kasih perangsang dulu nanti baru di stek. Tapi kalau mau langsung disusun seperti ini boleh. Susun, kasih perangsang, susun terus ya. Diganja sedikit. Bisa rapat-rapat seperti ini ya, ditindih-tindih seperti ini. Tempet-tempetan. Ini boleh bolak-balik ya, dari daunnya boleh bolak-balik, nggak masalah. Atau bagian atas boleh juga, nanti ketika kita rebahkan sini dia berada di bagian klorofilnya ada di atas, boleh juga ya. Ini kalau misalnya kita balik seperti ini, kan kita mau rebahkan ke satu sisi, tapi nggak masalah juga sebenarnya, karena nanti juga akan bertindih dengan daun yang lain. Jadi mau kita bolak-balik nggak ada pengaruhnya ya, nggak masalah dia. Karena nanti setelah kita lepas itu jadi masalah ya. Jadi lebih cepat dia pertumbuhannya kalau nanti cepat dia bisa menangkap cahaya sinar matahari. Tapi kalau sekedar untuk mengeluarkan akar di sini, kemudian kita pisah ke dalam polybag, itu bolak-balik nggak masalah ya. Bisa dipahami kira-kira ya, seperti itu ya. Ini bisa boleh dempet-dempetan. Nah, maksud saya seperti ini, kalau sudah siap diatur satu baris seperti ini, bisa langsung direbahkan ke satu sisi, begini maksud saya ya. Rebahkan satu sisi, kemudian kita buat lagi alur satu lagi di belakangnya. Begini ya, begini ya. Kemudian terus kita susun dulu daun-daun yang bagus ya. Nah, kalau sudah kita susun satu baris itu akan lebih mudah, karena waktu kita susun sudah ada penahannya dari depan. Jangan lupa perangsang ya, perangsangnya, kemudian arah daunnya yang hijau bagian atas ya, bagian sisi yang bagian atas. Nanti ketika kita rebahkan dia berada pada posisi atas ya. Ini ya. Atau kita zoom dulu ya, ada. Oke, sudah lebih jelas ya dari arah sini. Kemudian kasih dia perangsang, susun terus, kasih perangsang, susun, perangsang, susun. Jika sudah penuh, kututup dengan tanah seperti ini, direbahkan sedikit ke sana, ditekan ya, kemudian buat alur lagi di belakangnya di sini, kemudian terus seperti ini sampai dia penuh ya, sampai dia penuh. Ini nampaknya daunnya banyak, nih stok daunnya banyak, tapi kita akan kasih rapat lagi. Kemudian kita akan sisakan di sini nanti untuk daun yang kurang baik, kurang bagus, nanti kita susun lagi di sini.
sebagiannya ya. Jadi ini kita susun dulu yang daun-daun yang bagus. Nah, sudah kita susun semua yang daun-daun yang bagus, daun-daun yang utuh, sampai dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian selanjutnya kita akan sisakan sedikit nih tempatnya untuk stek daun yang rusak ya. Coba kita nanti perbandingannya apakah ada pengaruh. Sama kita kasih juga perangsang. Kita pilih dulu yang daunnya lebar, yang besar. Kita pilih daun yang besar. Ini satu baris 15 daun ya. Kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 15 itu sudah 4 kali 30 60 kali 2 120 daun ya sudah kita stek ya dengan media yang sangat kecil ini, tapi bisa muat sudah 120 ya. 120 daun, tambah ini berapa baris lagi, sekitar 200-an lah ya, 200-an untuk satu tatakan. Oh, ini sudah daun yang bagus ya tadi ya. Ini kita semai dulu daun yang rusak dan kuning. Jadi cukup banyak daun yang bisa di stek pada luasan yang sangat kecil, media ya, wadah yang kecil. Jadi dengan stek daun ini kita bisa melakukan stek dengan jumlah yang cukup besar ya, cukup banyak ya. Jadi ini salah satu kelebihan stek daun ya. Kekurangannya stek daun ini butuh waktu dia untuk membesar ya, waktu tentu untuk menjadi bibit yang siap ditanam di lahan tentu butuh waktu yang lebih lama ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi untuk perbanyakkan yang skala besar bisa dilakukan dengan stek daun, tapi untuk lahan yang bibit yang cepat itu bisa dilakukan stek pucuk atau stek ranting. Oke, kemudian sudah kita stek daun rusak sedua baris. Selanjutnya kita stek pucuk ya. Pucuknya terdiri dari 2 atau 3 daun seperti ini. Sisa-sisa pucuk seperti ini. Ini kita stek juga, kita coba lihat nanti sebagai perbandingan ya. Seperti biasa kasih perangsang, kemudian stek. Ini juga ada sisa tanah sedikit, sisa tempat kita gunakan manfaatkan untuk stek ranting, stek ranting kecil. Sebagai perbandingan ya, perbandingan dengan stek daun nanti. Ini ada sisa, kebetulan kita ambil ranting-ranting kecil, kita tusukkan aja tanpa perangsang nih ya, tanpa perangsang. Oke, langkah selanjutnya setelah semuanya sudah terstek, terpasang semua, kita siram ya. Sebelum kita siram, kita kasih sedikit kurater atau furadan untuk mencegah hama seperti kutu, semut,
kelabang, dan lain-lain sebagainya yang bisa mengganggu penyetekan yang kita lakukan ini. Jadi sebelum disiram dikasih dulu kurator baru kita siram. Ya, oke. Jadi kenapa kita kasih kurator ini sebelum kita siram? Tujuannya supaya dia tidak lengket pada daun-daun setelah kita, kalau duluan kita siram nanti udah basah, kita berikan butiran-butiran furadan ini atau kurator ini bisa lengket di daun. Sementara kita membutuhkan furadan ini di dalam medianya. Nanti di dalam medianya kalau ada kutu-kutu itu bisa mati, hama-hama yang lain yang ada di media bisa mati, sehingga tidak mengganggu proses penyetekan ini ya, pertumbuhan akarnya. Kemudian selanjutnya kita siram ya. Lakukan penyiraman sampai jenuh ya, sampai semua media basah sampai ke bawah. Jadi kira-kira 1 liter atau 2 liter lah. Ini airnya 1,5 liter ya. Kalau sudah basah semua udah cukup. Kalau ada gembor lebih bagus lagi ya. Tapi karena steknya kecil nih, takutnya nanti steknya berantakan, jadi kita pakai botol aqua yang kita lubang-lubangin seperti ini. Ini kali lebih aman. Kalau ada gembor yang kecil yang dari plastik itu boleh ya. Tapi ini praktis saja, kita lubangi tutupnya, isi air, kita cepit-cepit. Pastikan semua media basah sampai ke bawah ya. Untuk daun jeruk ini memang membutuhkan air yang banyak ya. Jadi daun jeruk ini tidak akan membusuk ya, walaupun airnya banyak, lebih tahan ya. Ini lebih kurang airnya sudah merembes ke bawah, berarti ini sudah cukup 1,5 liter nih. Oke, selanjutnya disungkup. Ketika melakukan sungkup diperhatikan arah rebahan stekannya ke arah mana. Kalau arah ke sana berarti sungkupnya dimasukkan dari sini ya, jangan dari sini. Nanti waktu kita tarik plastiknya bisa bergeser ya. Kalau di sini nanti rebah dimasukkan lewat. Jadi disungkup dengan plastik kresek, di ujungnya ini diikat supaya di dalamnya vakum ya. Ikat dan ditempatkan di tempat yang teduh selama 1 bulan. Demikianlah cara melakukan stek daun pada tanaman jeruk lemon. Mudah-mudahan bisa membantu pengetahuan Anda dan bisa memandu Anda untuk melakukannya di tempat Anda masing-masing. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kita lihat hasilnya ya. Sampai jumpa kembali dengan saya di channel Abi Maryam.
Kita hari ini akan coba membongkar stek daun jeruk lemon. Jadi kemarin yang kita tanamnya agak padat ya. Jadi ada sebagian yang mati karena sungkupnya tidak sempurna. Jadi tidak lupa disiram beberapa minggu sehingga mengalami kekeringan ya, kekurangan air. Sehingga ada yang sebagian yang mati ya. Sebagian sekitar 30% mati ya. Jadi sekitar 70% hidup nih. Dari yang kemarin kita kita tanam, kita stek. Oke, kita langsung bongkar satu persatu. Kita cek berapa yang berakar atau berapa yang tidak berakar ya. Tapi walaupun tidak berakar, nampaknya ini sudah membentuk halus calon akar. Jadi kecepatan mengeluarkan akar itu sangat tergantung dengan kondisi daun, perangsang akarnya, dan kondisi media tanah. Kita mulai yang dari ujung. Ini akarnya masih sangat rentan, jadi harus pelan-pelan ya. Persatu. Kalau kita gemburkan dulu. Rupanya sudah menembus jaring ya. Menembus jaring. Coba kita cek. Oh, sudah menembus rupanya. Berarti harus begini berarti ya. Oke, kameranya kita jadi bisa dilihat ya bawahnya ya. Lumayan ya. Jadi kalau kita tarik putus. Jadi harus kita lepas karena paling bagus bawahnya itu dikasih plastik aja ya. Plastik yang dilubangi beberapa lubang. Karena kalau jaring begini ini pengalaman ya, pengalaman untuk kedepannya. Oke, kita ambil satu aja dulu. Jadi belum mengeluarkan tunas, masih daun utuh. Ya, sudah berakar ya. Nanti dia akan keluar tunas di bagian pangkal ini. Pangkal daun ya. Jelas nggak ya? Tuh, Oke, satu. Kita coba lepas satu persatu, ini sudah menembus jaring. Jadi stek daun ini sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama nih. Sejak saya kuliah tahun 95 itu sudah mulai terdengar ya cara-cara stek daun seperti ini ya. Mungkin lebih sebelumnya juga sudah ya. Tapi saya ingat waktu saya kuliah tahun 95 terus sudah ada yang melakukannya, cuman tidak umum ya. Dan saya mulai semangat lagi setelah ada pelatihan, pernah ikuti pelatihan di Cianjur, Pempat Ika Cianjur. Diperlihatkan lagi oleh dosen waktu itu, Pak Sukamto. Mudah-mudahan panjang umur Pak Sukamto, sehat selalu. Beliau yang memperlihatkan kembali cara melakukan stek pada jeruk lemon. Kenapa dipilih jeruk lemon? Karena jeruk lemon ini tanaman yang sangat mudah untuk dikembangbiakkan dengan cara vegetatif. Karena kalau sudah berhasil dari lemon, nanti kita tingkatkan lagi ke daun-daun yang lain. Tentu setiap tanaman punya tantangan tersendiri ya. Ini ya. Ada juga yang dua yang sudah kita dapatkan tidak berakar. Ini bisa kita semai kembali dan kita sungkup lagi.
Oke, 2 yang nggak berakar. Oke, 4 sudah berakar. Nggak apa-apa ya videonya agak panjang ya, yang supaya kita lebih yakin ya. Ini kecil-kecil cabai rawit nih, kecil tapi akarnya luar biasa ya, udah menembus semua rupanya ya. Jadi ini ada sebagian akar yang terputus waktu kita cabut ya. Ini juga sudah berakar, ada berapa nih, nanti kita hitung balik ya. Sekarang kita cabut aja dulu. Nah ini dia, cabut aja dulu semuanya. Oke, ini dia. Alhamdulillah, kecil sekali akarnya, tapi sudah berakar lah. Ini juga kecil akarnya. Kalau yang kecil-kecil akarnya mudah kita ambil ya, karena tidak tersangkut dengan alasnya jaring yang di bawah ya, jaring plastik. Tapi kalau sudah ya nggak bisa dicabut, berarti ini sudah tembus ya, harus pelan-pelan ya. Ya kecil-kecil cabai rawit nih berakar. Jadi buat teman-teman di seluruh Nusantara ya, atau seluruh dunia yang bisa mengerti bahasa Indonesia, Anda sudah bisa langsung melakukannya ya, untuk hobi, untuk happy-happy ya. Waduh, ini lagi kecil-kecil cabai rawit nih. Rupanya yang daun kecil banyak sekali akarnya, bagus ya. Mungkin ini ada pengaruhnya nih. Oh ya 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 ya. Dulu waktu kita belajar di tempat pelatihan di P4 TK Cianjur, Pak Sukamto tuh memotong sebagian daunnya. Mungkin itu penyebabnya ya. Kenapa harus dipotong? Karena rata-rata nih daun yang kecil, akarnya banyak. Ya, bisa diperhatikan ya. Ya, mungkin ini, nah ini ya. Nah, mungkin ini satu pelajaran nih. Waduh, goyang-goyang kameranya, guys. Eh, ini yang kecil-kecil kita pisahkan. Kita pisah yang kecil-kecil. Ya, rata-rata memang akarnya banyak. Kalau yang kecil, kalau yang besar akarnya sedikit aja dia. Nah, yang ini malah sedikit, terlalu sedikit nih. Kecil sekali ya akarnya nih. Makanya dia agak kuning nih. Kuning. Dia anggap aja sudah berakar ya. Ini kita yang kecil lagi nih. Ya kan? Nah, ini kalau yang kecil akarnya berarti harus dipotong dua. Nanti buat teman-teman yang mau menerapkan stek ini, yang daun besar tuh dipotong dua aja. Diambil yang bagian bawahnya. Yang bagian ujungnya bisa juga stek sebenarnya. Dipotong dua aja. Nah, ini kecil juga daunnya, akarnya banyak. Oh, ini kurang nggak berakar. Wah, ini. Nah, kan ini daunnya besar ya, akarnya sedikit. Ya, ini mungkin maksudnya dipotong dua ya, sama Pak Sukamto ya. Nah, ini dua-dua kecil, dua-dua akarnya ini kurang. Walaupun kecil kurang ini ya. Ini luar biasa nih akarnya. Oke. Ini sudah habis ya. Oke, jadi ini salah satu pilihan untuk memperbanyak tanaman lemon dengan cara cepat ya. Perbanyakan yang sangat cepat, cuman pertumbuhannya mungkin butuh waktu ya. Jadi ini saingannya kultur jaringan ya. Kalau kultur jaringan kan dia bisa diperbanyak dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat, tapi pertumbuhannya itu agak lama dia kan, karena dia butuh proses ya. Butuh proses dari kalus membentuk anakan, kemudian dibagi-bagi lagi di subkultur lagi, kemudian di aklimatisasi, kemudian pembesaran sampai penanaman ke lahan itu lama, butuh proses mungkin setahun atau setahun setengah.
tapi bisa diperbanyak dengan jumlah yang cukup banyak ya. Jadi ini teknik stek daun ini bisa menjadi saingannya dari teknik kultur jaringan ya. Karena untuk daun ini dia bisa identik dengan induknya ya, identik. Tapi ada juga laporan yang menyatakan bahwa ada beberapa penyimpangan, tapi itu tidak begitu besar penyimpangannya. Tapi kebanyakan sangat jarang terjadi penyimpangan dari pembiakan vegetatif ya, kecuali terjadi mutasi ya, seperti pada grafting atau penyambungan dengan antara dua batang yang berbeda dari induk yang berbeda, itu akan mempengaruhi tanaman baru, tanaman yang baru lah ya, tanaman yang disambung atau tanaman yang di stek. Kalau di stek sama di cangkok itu biasanya 100%, 99% itu identik dengan induknya ya. Jadi ada 1% kemungkinan penyimpangan atau mutasi, bisa jadi oleh faktor alam, bisa dari proses kimia yang terjadi pada tanah, ataupun proses fisiologis daripada tanaman itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 1% lah ya. Untuk detailnya silakan Anda lakukan penelitian lebih lanjut atau membaca jurnal-jurnal yang ada di dunia tanaman tentang proses mutasi gen atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tanaman. Jadi walaupun pembiakan tanaman secara vegetatif itu ada kemungkinan terjadi penyimpangan. Dan saya punya pengalaman itu, grafting atau penyambungan dua induk tanaman pada tanaman jambu itu menghasilkan tanaman yang baru antara jambu kancing dengan jambu madu deli hijau ya. Jadi buah madunya tidak lagi hijau, buahnya pun tidak terlalu manis, dan bentuk buahnya pun juga sudah menyerupai buah jambu kancing. Padahal itu hasil pembiakan tanaman secara vegetatif, yaitu dengan teknik penyambungan pucuk ya. Jadi batang bawah tetap berpengaruh terhadap batang atas, tapi persentasenya sangat kecil ya, kecil. Dan itu bisa terjadi dalam jangka yang panjang, jangka tertentu. Setelah proses penyatuannya itu terjadilah proses penggabungan secara fisiologis atau apalah istilahnya, bisa Anda share, bisa Anda cari di jurnal-jurnal pemulihan tanaman. Oke, sekian dulu yang bisa saya share pada hari ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberi semangat kepada teman-teman semuanya untuk melakukan stek daun seperti ini. Jika Anda ingin punya bibit yang cepat ya, yang bisa Anda perbanyak. Alternatif lain yang bisa saya sarankan lah yaitu stek ranting. Stek ranting seperti pada video saya sebelumnya itu juga sangat mudah dilakukan dan lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat daripada stek daun ya. Kalau stek daun ini kita harus menunggu lagi keluarnya tunas. Tapi dengan seperti ini bisa dilakukan jutaan, bahkan jutaan dalam waktu yang sama dalam ruangan yang sempit ya. Bisa jutaan, bukan ribuan lagi, jutaan ya, bisa kita lakukan. Jadi ini kelebihannya ya dibandingkan dengan stek ranting. Kalau stek ranting mungkin tidak bisa jutaan tapi bisa ratusan ribu ya. Jadi ini lebih banyak, lebih sedikit tempatnya, butuh tempat ya. Oke, sekian sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk terus semangat melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif untuk kebutuhan bibit di Nusantara ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.